Orang tua mana yang gak khawatir ketika anaknya memilih menikah di usia 19 tahun dan memilih untuk tidak mengambil kuliah? Pasti berat banget membayangkan anaknya lepas dari gelar sarjana. Tapi orang tuaku, suamiku, dan juga mertuaku adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Privilege terbesarku bukan uang yang banyak, tapi kepercayaan orang tua aku. Aduh, masih tanggal 5 cuy. Awal tahun udah ada aja gitu kan yang diangkat sama netizen gitu. Dan ramai banget. Ini kalau misalnya kalian main di TikTok atau di IG, bahkan ini aku udah lihat sampai ke X atau Twitter, udah ramai juga di thread. Itu lagi rame ada seorang atau sekapel ya, fenomena konten kreator umur 19 tahun yang kena goreng netizen gara-gara statementnya tentang nikah muda. Nah, kenapa konten kreator satu ini bisa kena rujak sama netizen padahal banyak konten kreator lain yang juga nikah muda? Dan apakah nikah di umur 19 tahun itu salah? Nah, kalau gitu langsung aja kita bahas topik kali ini. Let's go. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, kenalin namaku Ganjar. Buat kalian yang mungkin baru mampir di video ini atau di channelku, namaku Ganjar. Dan sekarang aku berumur 33 tahun, status sudah menikah dan punya 2 anak 1 istri. Dan aku sudah ngonten di YouTube itu dari tahun 2016. Jadi anggap aja aku bikin konten kali ini as a abangmu atau abang kalian aja ya, yang mungkin ngasih sedikit advice supaya kedepannya di sosmed bisa lebih bijak lagi. Oke, jadi setelah aku ikutin konten-konten dia gitu ya, aku coba menyelam lebih dalam dan aku coba bacain juga respon-respon netizen dari berbagai platform IG, TikTok, X, Thread. Nah, aku bisa menyimpulkan ada beberapa hal yang bikin adik ini kena rujak dari netizen. Nah, di sini aku sudah menangkap kurang lebih ada 2 ya. Ada 2 hal yang ini bisa menyebabkan netizen itu ngamuk gitu ya. Yang pertama, personal branding nikah 19 tahun. Yang dimana untuk bio Instagramnya itu ada 19, married, building dream, bla 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 begitu ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, so far kalau misalnya kita lihat di sini, menurutku ya, nikah di umur 19 tahun di negara kita di Indonesia itu boleh dan sudah legal dalam aturan negaranya. Aku bahkan sudah sempat searching juga di Google. Nah, seperti ini teman-teman. Bahkan sebelumnya untuk peraturannya sendiri ada di umur 16 tahun, tapi udah dinaikkan menjadi 19 tahun teman-teman. Tapi nikah itu bukan cuma tentang umur, udah kerja atau belum, tapi dilihat juga gimana psikologis dari masing-masing calon pasangan ini teman-teman. Finansialnya juga pengaruh, fisik atau kesehatannya. Kemudian visi dan misi mereka menikah itu tujuannya nanti mau kemana atau mau ngapain gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau case dari si kreator atau adik ini ya, mungkin niat dia bikin konten, aku pasti yakin dia niatnya baik gitu ya. Mungkin dia berpikiran daripada zina mending nikah di usia muda gitu. Tapi balik lagi, masalahnya nggak segampang itu teman-teman. Mungkin netizen sekarang sudah muak gitu ya dengan influencer-influencer yang dulunya itu mereka membranding nikah muda, tapi ujung-ujungnya setelah jalan apa? Kalian pasti tahu sendiri lah ujung-ujungnya. Dan itu udah banyak terekspos media. Dan mungkin salah satunya yang masih anget banget itu ada si Mawa sama si Insanul gitu ya, yang baru banget nih kemarin nih kan sama si IR kayak gitu. Nah, netizen mungkin masih kebawa gedek sama mereka. Jadinya ya adik ini kena rujak gitu ya. Dan untuk masalah pernikahan ya, nikah muda itu kita tidak bisa mensamaratakan orang itu startnya sama teman-teman. Ada yang mungkin mohon maaf, ada yang ortunya kekurangan finansial, akhirnya harus jadi tulang punggung keluarga. Itu ada, dan sekarang itu udah nggak asing dengan namanya sandwich generation teman-teman. Atau mungkin ada juga ortunya yang broken home dan lain-lain. Jadi banyak aspek di belakangnya, backgroundnya seperti apa itu yang kita nggak bisa mengeneralisir atau mengajak mentah-mentah orang untuk nikah muda. Kita nggak bisa secara vulgar ngajak orang, ayo habis sekolah, habis SMA kita nikah. Ya mohon maaf kalau misalnya
kamu support sistemnya udah bagus, udah baik, ya nggak ada masalah. Tapi dengan orang-orang yang tidak punya support system yang mendukung, ya menikah muda itu bisa jadi malah menimbulkan problem yang lebih besar lagi di kemudian hari, teman-teman. Yang ada malah tambah puyeng. Nah, kalau aku ngomongin tentang perkontenan ya, sebenarnya konten-konten yang nggak bahas nikah dari adik ini, itu menurutku bagus-bagus kok. Dia ngajak anak-anak muda untuk jadi lebih produktif, dengan mungkin start memulai usaha atau mulai bisnis di usia yang muda. Karena kita memang sedang kurang lapangan kerja, jadi menginfluence orang untuk berbisnis dari usia dini atau usia muda, it's a good menurutku ya. Mungkin konten-konten niche seperti itu lebih bagus di-push ke depannya daripada bikin konten yang mengencourage nikah muda gitu. Dan yang ditonjolkan kan dari beberapa konten ya, kalau aku lihat untuk intronya ya aku 19 tahun, aku udah menikah dan aku bla 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 gitu untuk konten-kontennya. Dan itu yang akhirnya banyak netizen goreng. Dan ya kita tahu sekarang Gen Z itu sekarang lagi ada di fase mereka itu banyak yang sandwich generation kayak aku tadi udah bilang. Jadi ya mungkin pemilihan katanya, frasanya itu lebih diperbaiki lagi supaya tidak menyinggung teman-teman yang memang sekarang lagi struggle di dalam hidupnya, kayak gitu ya. Kuliah itu ini ya, kalau bisa dibilang scam untuk yang kalau itu bukan emang spesialisasi gitu. Nah ini jadi rame sih sebenarnya karena kena gulung gitu ya, kena ya netizen pasti banyak yang jadi penyelam handal. Jadi sebenarnya kontennya itu udah lama ya antara si kreator yang tadi ya, yang 19 tahun ini sama si suaminya. Yang dimana statementnya kayak tadi kalian udah nonton juga, dia itu bilang kuliah itu scam. Nah banyak orang yang tidak memahami konteks, menurutku ya banyak netizen yang hanya sekedar dengerin untuk di awal-awalnya aja, atau mungkin penjelasannya dari si kreatornya ini memang kurang lengkap karena ya format videonya itu format, aku lupa ya, kayaknya di Instagram gitu untuk yang orinya ya. Nah untuk kuliah itu scam, statement ini bisa jadi kondisi real di lapangan atau bisa jadi kontroversi tergantung audiensnya nih yang dengerin. Statement kuliah itu scam sebenarnya udah lama banget dan udah banyak orang juga yang membicarakan hal tersebut. Contohnya dulu di zaman Om Deddy Kobuser, ketika masih sering bikin konten-konten tentang motivasi-motivasi, itu dia juga pernah bahas hal ini. Kemudian juga ada Timothy Ronald yang sempat bahas tentang bahwa kuliah itu scam gitu ya. Dan kalau aku pribadi dengan sistem pendidikan yang masih seperti ini, ya honestly aku jujur setuju kalau kuliah itu masih scam dalam tanda kutip ya. Wah abis ini kena goreng juga nih sama netizen. Tapi BTW, aku udah pernah bikin konten seperti itu kurang lebih di 6 tahun yang lalu. Nih aku udah pernah bikin nih. Nih ya, kalian bisa lihat di sini nih. Ini aku dulu udah pernah bahas cuy. Jadi gini, tenang nih. Yang ngomong ini dulu aku kuliah kok ya teman-teman. Aku kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang. Aku ambil ekonomi dan lulus alhamdulillah 3,8 tahun teman-teman. Kalau aku lihat dan aku rasakan dari materi atau mungkin kurikulum yang dipakai, itu seringkali tidak sesuai atau bisa dibilang telat dengan perkembangan teknologi dan prakteknya di kehidupan nyata atau di dunia kerja yang akan dihadapi si mahasiswa ke depannya. Apalagi di era internet seperti sekarang teman-teman, banyak alternatif lain untuk kita mendapatkan ilmu. Contoh dari seminar, dari kursus online, dari bootcamp, atau bahkan dari konten-konten di YouTube atau di TikTok. Yang dimana kita bisa belajar lebih spesifik dan kita cuma butuh waktu yang lebih singkat dan biaya yang nggak semahal kita kuliah di universitas, kayak gitu. Banyak kok sekarang perusahaan-perusahaan yang orientasinya itu nyari pegawai berdasarkan skill daripada ijazahnya, teman-teman. Tapi apakah kuliah itu sepenuhnya scam atau nggak guna sih sebenarnya? Nah, statement kuliah scam itu jangan ditelan mentah-mentah, teman-teman. Meski aku bilang kontranya banyak tadi ya, kuliah sendiri masih punya peran penting. Contohnya kayak membentuk cara berpikir yang kritis, kemudian belajar berorganisasi. Nah, ini buat teman-teman yang kuliahnya bukan yang jadi mahasiswa kupu-kupu tapi ya. Bisa bersosialisasi, networking, dan aku pun dari kuliah itu alhamdulillah membuka banyak channel teman-teman yang sekarang jadi partner kerjaku teman-teman. Dan alhamdulillahnya aku waktu itu walaupun kuliahnya kupu-kupu, tapi karena aku sering main, sering nongkrong sama teman-teman, akhirnya
ya seiring berjalannya waktu banyak dari teman-temanku ini yang produktif, yang dimana ketika kita udah semakin dewasa, kita lebih berkembang lagi, akhirnya kita bisa menjalin beberapa kerjasama bareng-bareng kayak gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya kalian ambil profesi-profesi seperti dokter, dosen, lawyer, dan lain-lain yang at least mereka itu masih bergantung sama ilmu eksak, itu perlu banget harus namanya kuliah teman-teman. Nggak bisa kita ikutin course, ikutin seminar. Kalau misalnya jadi dokter itu nggak mungkin bisa teman-teman. Karena ada ilmu-ilmu eksak yang harus memang dilalui di situ. Nah, menurutku justru sistem pendidikan kita itu yang perlu dibenahi ya, bukan dihapuskan sepenuhnya gitu. Dan di sini aku mengkritisi sistem dan pendekatan pendidikan yang bisa dibilang stagnan teman-teman, bukan di esensi kuliahnya. Nah, zamanku dulu aku merasa bosen dengan cara belajar dari seorang dosen yang dimana bisa dibilang cuma satu arah gitu ya. Dosen menjelaskan, kita menyimak. Kemudian juga minim keterkaitan dengan dunia nyata atau dunia kerja ke depannya. Contoh, aku kan dulu kuliah di Fakultas Ekonomi, tapi kita nggak diajarkan atau kita nggak dikasih tahu cara gimana membangun bisnis yang proper, atau yang lebih basicnya dulu, yang lebih core-nya dulu, gimana caranya kita membuat blueprint untuk sebuah bisnis. Itu nggak pernah dijelasin teman-teman, walaupun aku kuliah di bagian ekonomi gitu ya. Belum lagi teknik marketing yang dimana kalau misalnya kita ngomongin sosial media itu udah nggak ada tuh di kuliah, tuh nggak ada cuy. Kuliah yang formal itu nggak mungkin ada, kalaupun ada pasti tidak akan bisa cepat banget untuk ngajarinnya, karena ya kita terhalang sama kurikulum itu tadi teman-teman. Nah, dari situlah aku berkesimpulan bahwa apa yang kita dapatkan dari kuliah itu cuma ya bisa dibilang kulitnya doang teman-teman. Kalau kita ngomongin esensi dari pendidikannya ya. Sedangkan di dunia nyata, kalau misalnya kita mau membangun bisnis itu kita harus tahu dalam-dalamannya itu seperti apa. Biar nanti pas kita udah lulus kita punya nih gambaran bikin bisnis itu kayak gini. Ataupun kalau misalnya kalian mau jadi profesional, itu step-stepnya atau apa yang harus dilakukannya itu seperti ini. Nah, itu yang aku dapatkan atau yang aku rasakan experience-nya ketika di zamanku dulu. Aku dulu lulus di tahun 2013 dan aku nggak tahu sekarang ya. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi kuliah itu bisa komen di bawah, bantu aku apakah sistemnya sudah lebih baik lagi atau sudah lebih lebih maju atau udah mengikuti zaman atau seperti apa. Tapi beberapa kampus di Malang pun aku juga udah sering lihat juga bahwa banyak pembicara-pembicara atau kuliah-kuliah umum itu diisi sama anak-anak muda yang memang expert di bidangnya. Sedangkan waktu di zamanku dulu ya, sorry to say ya, banyak orang-orang yang udah at least udah tua atau orang-orang yang memang bisa dibilang ngisi kuliahnya itu, mereka itu mengundang orang-orang yang mungkin karena aku ekonomi ya, ngundangnya itu kayak kepala ini dari bank ini, atau ya at least hanya sekedar perbankan atau mungkin lebih ke bisa dibilang instansi pemerintah kayak gitu. Dan harusnya ya, kalau menurutku harusnya memang udah harus better daripada zamanku dulu. Oke, balik lagi ke konten suaminya ya, tentang poin kuliah itu scam. Balik lagi ya teman-teman, itu tergantung siapa yang mendengarkan, siapa audiensnya. Tendensi dengerin konten tersebut itu apa, itu juga pengaruh dia berpikir atau tergiring opini. Oke, mungkin buat penutup di konten ini, saranku nih dari abang-abanganmu ya. Sekali lagi, teman-teman, kita hidup punya start masing-masing. Ada yang dari 0, ada yang dari 10, ada yang dari minus bahkan. Jadi kita jangan mengeneralisir orang-orang itu mulainya patokannya harus dari kita sendiri, teman-teman. Hal ini sudah pernah aku alami juga, yang dimana dulu waktu di awal-awal bikin konten, at least itu ya umur 19-20 tahunan, itu aku dulu sempat, kalau aku ingat, aku sering banget mengajak anak-anak muda untuk berbisnis. Yang dimana mungkin gak tahu ya, kalau kalian denger itu sekarang apakah salah atau fine-fine aja atau bener. Kalau aku setelah berkaca dari case-nya si adik ini ya, mungkin ada kata-kataku yang kurang tepat karena waktu itu aku masih muda dan menggebu-gebu untuk menyalurkan apa yang aku pikirkan, yang dimana mungkin aku niatnya bagus atau niatnya baik di awal, cuma orang-orang menerimanya mungkin karena kondisinya dia tidak memungkinkan atau mungkin dia banyak masalah di rumahnya. Akhirnya pasti ada orang-orang yang nggak suka atau nggak setuju sama niat baik kita. Tapi balik lagi, kita juga tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kalau misalnya menurutmu itu bagus untuk disampaikan, ya silakan sampaikan. Tapi pilihlah frasa kata
kalimat-kalimat yang kalau aku pribadi lebih menghindari yang kontroversi. Tapi kalau misalnya si adik ini memang pengen startnya dari kontroversi, ya aku tidak bisa melarang karena udah pilihannya dia gitu ya. Ya itulah kenapa mungkin channelku tidak secepat itu untuk naik dibandingkan mungkin channel teman-teman yang kontroversi gitu ya. Tapi ya itu jalan hidup masing-masing. Oh ya, satu lagi teman-teman, aku selalu bilang di sosial mediaku, jangan jadikan hidup orang lain itu standar hidup kalian teman-teman. Karena apa yang kita lihat di sosmed itu hanya senang-senangnya aja yang dipost. Yang nangis-nangisnya, yang berdarah-berdarahnya itu nggak pernah dipost. Ya bangga. Kemudian untuk masalah nikah muda, entahlah ya teman-teman, itu pilihan masing-masing. Kalau menurutku sih asal bisa bertanggung jawab, ya silakan go on gitu. Cuma kalau untuk mengeneralisir atau mengajak itu tadi ya anak-anak muda untuk nikah muda, ini aku yang mungkin 50-50 nih, kurang setuju nih. Karena ya kesiapan mental, finansial orang beda-beda gitu ya, support system itu juga beda-beda. Malah bisa jadi bahaya kalau anak-anak muda yang belum punya kesiapan mental itu tadi termotivasi mentah-mentah untuk nikah muda. Tapi balik lagi, nikah itu pilihan teman-teman. Dan umur atau status sosial itu bukan patokan mutlak untuk menentukan kalian harus nikah atau enggak. Karena kalau udah nikah, nih ya pengalamanku, aku punya 2 anak, 1 istri ya. Nikah itu banyak yang harus diurus teman-teman. Ngurusin rumah, ngurusin tanggung jawab as a suami atau as a istri, tanggung jawab ke anak. Dan banyak orang nikah yang enaknya doang tapi nggak bertanggung jawab. Nah takutnya kalau misalnya kalian nikah muda tapi belum punya kesiapan di situ, nanti yang datang malah problem-problem yang mungkin remeh-remeh, tapi itu bisa justru menyebabkan api kobaran di pernikahan kalian itu membesar. Jadi perlu adanya kedewasaan di situ. Dan apakah umur 19 tahun itu belum dewasa bang? Ya tergantung orangnya juga. Dewasa seperti apa? Dewasanya dalam berumah tangga sama dewasa dalam menyikapi orang, dewasanya dalam mungkin memanage suatu bisnis, itu beda-beda cuy. Ya silakan kalian umur segitu mau mengerjakan apa selama positif, ya silakan kalian fokus aja di situ tanpa kita harus ngelihat patokan dari kehidupan orang lain. Kalau aku sih simpelnya seperti itu aja. Mungkin ya kalau aku boleh saran, mungkin kedepannya dibanyakin lagi konten-konten tentang daily life atau keseharian berbisnis di usia muda. Nah itu menurutku lebih oke nih, lebih bagus nih. Dan mungkin lebih banyak insight-insight yang bisa diambil buat teman-teman yang masih muda kayak aku gini. Oke, ya mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Menurut kalian gimana dengan ya fenomena di awal tahun ini ya? Ya kalian bisa komen di bawah, kita sharing-sharing, kita diskusi bareng. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching dan see you on next video. Bye-bye.